Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Renjadira Sulkifli, NIM 1808182. Saya mahasiswa Fakultas Psikologi di Universitas Mercubuana Yogyakarta. Melalui video ini saya membawakan sedikit materi tentang motivasi kerja. Pertama, pengertian motivasi menurut ahli. Menurut G.R. Terry, motivasi adalah sebuah keinginan yang terdapat dalam diri seorang individu serta bisa membuatnya mau mengerjakan sebuah tindakan. Menurut Azwar, motivasi adalah sebuah dorongan rangsangan yang ada dalam diri seorang maupun sekelompok masyarakat untuk berbuat serta bekerja secara maksimal dalam mengerjakan sesuatu yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Menurut Viktor Fromm, motivasi adalah sebuah akibat dari sebuah hasil yang ingin dicapai oleh seseorang individu serta pekerjaan yang dikerjakan bisa mengarah terhadap keinginannya. Pengertian motivasi secara umum ialah suatu alasan atau dorongan yang dijadikan sebagai dasar dari semangat seseorang guna mengerjakan sesuatu agar dapat mencapai tujuan tertentu. Teori hierarki disebutkan oleh Abraham Maslow yang merupakan seorang psikologi pada tahun 1943. Dalam teori itu disebutkan jika tingkat kebutuhan hidup manusia itu didasari kepada 5 jenis, mulai dari keperluan yang mendasar sampai kebutuhan tertinggi. Tingkat hierarki yang dimaksud adalah A. Kebutuhan fisiologis. Keperluan hidup manusia yang sangat dasar seperti kebutuhan akan makanan, minuman, pakaian, udara, air, tempat tinggal, serta keperluan lainnya untuk bertahan hidup. B. Kebutuhan keamanan. Kebutuhan hidup manusia untuk mendapatkan rasa aman dari tindak kekerasan, baik itu secara fisik maupun secara psikis. Contohnya tempat tinggal yang bebas akan polusi. C. Kebutuhan sosial. Seiring dengan sifat dalam diri manusia yang menjadi makhluk sosial, manusia ini memerlukan orang lain dalam menjalankan hidupnya. Keperluan satu ini mensyaratkan manusia guna mempunyai rasa mencintai serta dicintai. D. Kebutuhan penghargaan. Keperluan yang berhubungan dengan keamanan fisiologis serta sosial. Keperluan atau kebutuhan tersebut menjadikan individu itu berharap untuk diakui oleh orang lain, mempunyai reputasi, serta rasa percaya diri dan juga dihargai oleh orang lain. E. Kebutuhan aktualisasi diri. Kebutuhan atau keperluan yang paling tinggi di dalam hidup manusia adalah kebutuhan manusia agar bisa memenuhi ambisi di dalam diri pribadinya. Jenis-jenis motivasi. Terdapat banyak sekali hal dapat memotivasi seseorang individu agar melakukan sesuatu dalam hidupnya. Tetapi pada umumnya terdapat dua jenis motivasi, yaitu motivasi internal dan motivasi eksternal. Yang pertama, motivasi internal. Motivasi internal merupakan suatu keinginan dari seseorang individu untuk mengerjakan sesuatu, di mana hal tersebut dikarenakan adanya faktor dorongan yang berasal di dalam diri sendiri tanpa dipengaruhi dengan orang lain, sebagai hasrat guna meraih tujuan tertentu. Contohnya, seseorang yang termotivasi agar bekerja, supaya dapat memperoleh penghasilan yang bisa memenuhi keperluan hidupnya sehari-hari. Kedua, motivasi eksternal. Motivasi eksternal merupakan hasrat atau keinginan dari seorang individu guna mengerjakan sesuatu yang dikarenakan adanya faktor dorongan yang berasal dari luar orang lain guna meraih suatu tujuan yang dapat menguntungkan dirinya. Contohnya, seseorang yang termotivasi agar bekerja lebih giat sebab adanya peluang yang akan diberikan oleh perusahaan guna meningkatkan karir terhadap pegawai yang berprestasi. Faktor-faktor motivasi.
Proses psikologis yang ada pada diri seseorang yang akan menciptakan motivasi yang dipengaruhi dengan beragam faktor. Berikut adalah beberapa faktor motivasi yang terbagi menjadi dua, yaitu motivasi eksternal dan internal. Pertama, faktor internal. Faktor internal merupakan faktor motivasi yang asalnya ada pada dalam diri seorang individu. Motivasi internal ini muncul sebab adanya keinginan dari seseorang agar mempunyai prestasi serta tanggung jawab di dalam kehidupannya. Beberapa hal yang termasuk ke dalam faktor internal yaitu: 1. Harga diri dan prestasi, di mana motivasi yang ada pada diri seseorang guna mengembangkan kreativitas serta mengarahkan energi guna meraih prestasi untuk meningkatkan harga dirinya. Yang kedua, harapan, sesuatu yang hendak diraih oleh seseorang di waktu yang akan datang untuk mempengaruhi sikap serta perasaan subjektif yang orang terkait. 3. Kebutuhan, setiap orang pasti mempunyai kebutuhan untuk menjalani kehidupannya, sehingga orang tersebut akan termotivasi dalam melakukan sesuatu agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. 4. Kepuasan kerja, motivasi yang ada pada diri seseorang sebab bisa mengarahkan sesuatu pekerjaan tertentu. 5. Tanggung jawab, motivasi yang ada pada diri seseorang supaya dapat bekerja dengan baik serta berhati-hati agar menghasilkan suatu hal yang berkualitas. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor motivasi yang berasal dari luar diri seorang individu. Motivasi eksternal ini muncul sebab adanya peranan dari orang luar. Beberapa hal yang termasuk dalam faktor eksternal adalah: 1. Jenis serta sifat pekerjaan, yaitu dorongan yang berasal dari dalam diri seseorang untuk bekerja pada sifat dan jenis pekerjaan tertentu. Keadaan seperti itu juga akan dipengaruhi oleh besar imbalan yang diperoleh terhadap pekerjaan tersebut. Yang kedua, hubungan interpersonal, yakni hubungan antar sahabat atau teman sejawat, atasan, atau bahkan dengan bawahan. Masing-masing orang ingin dihargai serta menghargai di dalam organisasi atau perusahaan, sehingga akan tercipta suasana kerja yang nyaman dan harmonis. Yang ketiga, kondisi kerja, yakni kondisi yang mana seseorang bekerja sesuai dengan yang diharapkan sehingga bisa bekerja secara maksimal. Keempat, kelompok kerja, yakni suatu organisasi atau perusahaan yang mana seseorang bekerja untuk memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kelima, keamanan dan keselamatan kerja, yakni suatu perlindungan yang diberikan oleh suatu organisasi atau perusahaan kepada jaminan keamanan serta keselamatan seseorang di saat bekerja. Fungsi dan tujuan motivasi. Pada umumnya, fungsi dari motivasi adalah menjadi pendorong maupun daya tarik di dalam seorang individu agar mau mengerjakan suatu tindakan dengan tingkat semangat yang tinggi. Namun, ada juga beberapa fungsi lain dari motivasi yang perlu kalian ketahui. Pertama, menentukan cepat atau lambatnya suatu tindakan. Motivasi juga bisa berfungsi sebagai promotor, yakni mesin pendorong atau penggerak yang akan memberikan kekuatan untuk seorang individu dalam mengerjakan suatu tindakan. Seseorang yang sudah termotivasi akan menentukan usaha apa yang nantinya harus ditempuh supaya tujuan yang diinginkan semakin cepat diraih. Yang kedua, menyeleksi perbuatan. Seseorang yang sudah tertanam motivasi di dalam dirinya juga akan melakukan usaha tertentu pada saat akan melakukan tindakan demi meraih hasil yang diinginkan. Dengan begitu, motivasi itu juga berfungsi sebagai penyeleksi untuk membantu seseorang dalam membuang perbuatan yang tidak berhubungan dengan tujuannya. Yang ketiga, meraih arah yang ingin diraih. Motivasi juga bisa berfungsi menjadi pengarah, artinya motivasi bisa menggambarkan arah kepada aktivitas yang dikerjakan oleh seorang individu yang sesuai dengan tujuan yang hendak diraih. Terdapat dua jenis arah, yaitu arah positif serta arah negatif.
Cara meningkatkan motivasi kerja. Tidak semua individu mempunyai motivasi tinggi, maka tak heran apabila prestasi atau pencapaian pada masing-masing individu berbeda. Terlebih lagi, sekarang ini banyak sekali fenomena individu yang kehilangan motivasi, yang mengakibatkan mereka putus asa dan cepat menyerah. Maka dari itu, perlu ada beberapa hal yang mampu mendorong individu agar terus meningkatkan motivasi kerja. Berikut ini adalah beberapa tips yang dapat kalian coba untuk meningkatkan motivasi kerja. Antara lain, 1. Mencari pekerjaan sesuai minat dan bakat. Memperoleh atau mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan minat kalian juga akan menambah motivasi kerja. Akan ada banyak ide atau inovasi baru yang kalian keluarkan sehingga kalian juga akan terpacu untuk selalu berprestasi dalam bekerja. Yang kedua, terus belajar. Kalian juga harus terus belajar agar dapat menemukan berbagai hal baru. Dorongan yang berasal dari luar itu juga bisa kalian jadikan sebagai motivasi kerja agar menjadi lebih baik. Yang ketiga, positive thinking. Berpikiran positif tentu juga akan sangat berpengaruh kepada tingkat tinggi rendahnya motivasi yang tertanam di dalam diri seorang individu. Oleh sebab itu, berpikir dengan positif supaya tersalurkan juga berbagai energi yang baik di dalam tubuh. Hal ini tentunya juga akan memberikan rangsangan yang baik untuk kalian sehingga akan memunculkan motivasi yang besar di dalam diri agar dapat mengerjakan suatu pekerjaan sebaik mungkin. 4. Dapat mendapatkan penghargaan yang sesuai. Penghargaan yang ada di suatu pekerjaan tertentu juga akan menjadi tujuan di dalam hidup. Yang kelima, istirahat cukup. Kualitas istirahat yang cukup juga bisa memicu motivasi pada diri seorang individu. Istirahatlah jika otak serta badan kalian telah menolak untuk bekerja. Kesehatan tubuh juga sangat penting untuk menjaga kebugaran badan dan mental kalian. Kesehatan badan dan mental mampu menghasilkan motivasi yang baik, sehingga sayangilah tubuh dan jiwa kalian. Jangan dipaksakan untuk terus bekerja dan memikirkan hal tidak penting. Kesehatan mental dan badan juga ternyata menjadi salah satu syarat keberhasilan dari motivasi untuk bekerja atau melakukan sesuatu dengan lebih baik. Maka dari itu, sayangi kesehatan jiwa dan raga kalian. Bagaimana teman-teman setelah mendengarkan sedikit materi tentang motivasi? Apakah menurut teman-teman motivasi kerja itu penting? Sekian video dari saya. Terima kasih.